Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita Yulianti dengan NIM 20083040082 dari kelas IAT 4C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan memaparkan buku The History of Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yang pertama ada buku The History of Quranic Text pada bab 11 sampai 13. Nah, pada bab 11 ini menjelaskan tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Salah satu pintu gerbang masuknya serangan pihak orientalitas terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Buku pertama mengupas perjanjian lama dan yang lainnya tentang perjanjian baru. Sama karya tulis tersebut mengelompokkan kesalahan dengan memakai istilah seperti transposisi, haflografi, dan diktografi yang kadang-kadang ditujukan pada penulis yang sudah meninggal dunia guna mengalihkan perhatian yang ada dalam pikirannya di mana ia melakukan kesalahan sejak ribuan tahun silam. Yang pertama yaitu ada sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar, ilmu seni baca Al-Quran secara tepat, diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Kita juga menemukan seorang ahli bahasa yang menyatakan bahwa bacaan kata-kata tertentu menurutnya lebih disukai bahasa karena perubahan dalam tanda diakritikal tidak membawa makna yang berarti. Kita perlu mencatat biasanya orang-orang yang tidak mau membeli mushaf di pasar murahan setelah selesai belanja waktu pagi dan penjual ikan dan sayuran lalu pulang menghafal surah secara pribadi. Belajar secara lisan melalui seorang instruktur yang memiliki otoritas keilmuan itu sangat penting. Biasanya rata-rata 5 ayat per hari. Yang kedua yaitu ada perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa, contohnya non-Arab, kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Seni dan bacaan qiraat Al-Quran merupakan sunnah yang mesti dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Penjelasan akan hal ini telah kita masukkan pada bab sebelumnya. Variasi adalah suatu istilah yang saya sebenarnya kurang begitu seret memakainya. Dalam masalah tertentu istilah itu secara definitif dapat memberi nuansa akan ketidakpastian. Jika pengarang menulis satu kalimat dengan caranya sendiri, kemudian rusak akibat kesalahan dan menulis lalu kita memperkenalkan prinsip ketidakpastian. Akhirnya penyunting yang tak dapat membedakan mana yang betul dan mana yang salah akan meletakkan apa yang disangka sesuka hatinya ke dalam teks, sedangkan lainnya dimasukkan ke dalam catatan pinggir. Tidak heran jika para orientalis menolak keterangan yang diberikan oleh pihak muslim dan ingin mencoba-coba merekayasa teori sendiri. Yang ketiga, penyebab utama munculnya banyak multiple bacaan varians beragam pandangan orientalis. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca pemberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Tampaknya Jeffrey dan Gozilher benar melupakan tradisi pengajaran secara lisan, satu mandat atau perintah yang hanya melalui seorang instruktur kelas kakap ilmu Islam dapat diperoleh. Selanjutnya yang keempat yaitu penyebab kedua yang mengakibatkan banyak multiple bacaan varian beragam. Dalam pengumpulan materi untuk keperluan ini, Jeffrey mengumpulkan metodologi orientalis dan menolak cara kritis kaum muslimin dalam menganalisis isnad. Dia menjelaskan kriterianya dan orang-orang yang dianalisis metode mereka adalah untuk mengumpulkan semua pendapat spekulasi atas asas praduga dan kecerundungan untuk menyimpulkan melalui pemilihan
dan penentuan yang sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi pada waktu mengambil pertimbangan teks tanpa menghiraukan mata rantai riwayat. Untuk membangun teks Taurat dan Injil sama caranya dengan pembuatan teks puisi Homer atau surat Aristotle yang asli ahli filsafat. Selanjutnya yaitu pandangan ini hanya satu dari beribu pandangan dari sahabat Nabi Muhammad yang bersemangat menyaksikan pecahan Al-Quran tua sebagaimana kuatnya kesaksian mereka waktu menyetujui keutusan naskah Al-Quran. Tidak ada tambahan, pengurangan maupun penyelewengan. Beberapa varian kelihatannya tidak mungkin terjadi secara bahasa. Beberapa kalangan berusaha memberikan kesan bahwa perbedaan ini merupakan kelanjutan hasil ciptaan para ahli ilmu bahasa. Yang kelima yaitu ada mengubah sebuah kata karena kesamaannya dalam waktu membaca. Goldziher, Blehir, dan yang lainnya menganggap bahwa di zaman masyarakat muslim terdahulu mengubah sebuah kata dalam ayat Al-Quran untuk mencari kesamaan adalah sangat dibolehkan. Selanjutnya ada bab 12 yang menjelaskan metode pendidikan muslim. Kitab suci agama Yahudi dan Kristen nyaris terlantar oleh tangan orang-orang yang semestinya diharapkan jadi pembela setia. Jika yang sebelumnya kita bermaksud hendak membiasakan sikap kaum muslimin terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena penghargaannya mungkin mereka kurang mampu menikmati kepuasan, melainkan setelah membandingkan dengan kitab Injil, pembahasan secara mendasar mengenai metode pendidikan umat Islam dirasa perlu sebuah ilmu unik dan tak ada yang menyaingi hingga hari ini. Yang kesatu yaitu kehausan sumber informasi, dan yang kedua hubungan pribadi, unsur penting dalam sistem pengajaran. Waktu merupakan referensi penting dalam sebuah kejadian, dahulu, kini, dan mendatang. Waktu secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau yang baik saja berlalu, ia akan hilang begitu saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Yang selanjutnya ada fenomena isnad dan pemekarannya. Pemekaran isnad pada permulaan abad Islam begitu menggiurkan. Anggaplah bahwa pada generasi pertama seorang sahabat saja yang secara pribadi mendengar pernyataan Rasulullah. Pada generasi kedua kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 orang murid-murid pertama dalam mengalihkan kejadian. Sehingga apabila sampai pada generasi kelima yaitu periode para penyusunan kitab-kitab hadis klasik, kita mungkin dapat menyingkap 30 atau 40 orang meriwayatkan berita tersebut. Nah, pada bab 13 ini menjelaskan apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Beberapa anggapan Jeffrey mengenai Mushaf itu sebagai berikut. Yang pertama, berbeda dengan Mushaf Utsmani dari sisi susunan surah. Yang kedua, mengalami perbedaan teks. Dan yang ketiga, dan tidak memasukkan 3 surah. Selanjutnya, isi kandungan sebuah mushaf sama seperti hadis atau qiraat yang hanya dapat diriwayatkan melalui cara ditentukan oleh ilmuwan, yaitu yang pertama, sahih dengan keyakinan sepenuhnya, yang kedua, meragukan atau sama sekali palsu baik karena kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Yang pertama yaitu susunan Mushaf Ibnu Mas'ud. Terdapat jumlah signifikan dari murid-murid yang terkenal belajar syariah, hukum Islam dan fiqih di bawah bimbingan Ibnu Mas'ud dan meriwayatkan Al-Quran darinya. Mengenai mushafnya, kita menemukan 2 riwayat silang. Yang pertama menyebutkan bahwa susunan surah berlainan dengan yang kita miliki, sementara yang lain mengatakan sama.
Karena setelah menghafal sebagian besar dari Al-Quran secara langsung dari Nabi Muhammad, Ibnu Mas'ud ternyata sangat kritis dan bahkan pernah berang saat tidak diikutsertakan dalam kepanitiaan penyiapan mushaf Utsmani. Yang kedua yaitu teks yang berbeda dengan mushaf kita. Abu Hayyan al-Nawawi menemukan kebanyakan riwayat dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud mengambil sumber dari kelompok Syiah. Yang selanjutnya 3 surah yang dihilangkan. Surah pertama dan 2 surah yang terakhir, surah Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Menurut beberapa riwayat tidak terdapat dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Selanjutnya, kapan suatu tulisan itu dapat diterima sebagai bagian dari Al-Quran? Yang pertama, prinsip menemukan ayat sebagai Al-Quran, yaitu ada 3 pedoman yang hendaknya terpenuhi sebelum cara sebuah bacaan suatu ayat dapat diterima, yaitu sebagai Al-Quran. Yang pertama, qiraat mesti tidak diriwayatkan hanya dari satu sumber yang memiliki otoritas, melainkan melalui sejumlah riwayat besar. Yang kedua, teks bacaan mesti sama dengan apa yang terdapat dalam mushaf Utsmani. Yang terakhir yaitu cara pengucapan mesti senada dengan tata bahasa yang benar. Selanjutnya yaitu berbicara mengenai kerangka huruf mati, perlu kita sebut di sini masalah huruf hidup. Contohnya, alif jika terletak di tengah sebuah kata biasanya menampilkan ortografi yang agak lain biasanya, tergantung pada pertimbangan penulis. Yang kedua yaitu ada contoh hukuman bagi ilmuwan karena menyalahi ketentuan ayat. Seorang ilmuwan lain, Ibnu Miqsam, juga diminta bertobat di depan para fuqaha dan qurra karena teori bacaannya yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan buku yang kedua, yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran pada bab 9 dan penutup. Yang bab 9 ini menjelaskan tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Yang pertama yaitu ada asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Gagasan tentang latar belakang kemunculan variation semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jazairi, Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam pada para sahabat. Tetapi pada sudut pandangan tradisional, variations, terutama dalam kategori mutawatir dan mansyur bersumber dari Nabi sendiri. Demikian pula diriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab suatu ketika mendengar seorang di dalam masjid membaca suatu bacaan Al-Quran yang tidak dikenalnya, dan kemudian Ubay menegurnya. Tetapi orang lain setelah itu juga melakukan hal yang sama. Sementara sejumlah hadis lainnya mengungkapkan pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf, tetapi tanpa merujuk perselisihan tentang perbedaan bacaan di kalangan kaum muslimin generasi pertama. Dan sebagian sajana muslim menjelaskan pengertian sab'ah ahruf dengan al-ahbab, sab'ah 7 gerbang atau segi yang dengannya Al-Quran turun. Selanjutnya ada unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani yakni scriptio defectiva belum mencapai tingkatan yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan permusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani dilanjutkan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Pemusnahan seluruh bentuk teks non-Utsmani hingga taraf tertentu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacanya.
Upaya standarisasi yang dilakukan Utsman ataupun pada masa berikutnya oleh Al-Hajjaj bukanlah tanpa rintangan. Sebagaimana telah ditunjukkan dua sahabat terkemuka Nabi yang kumpulan Al-Qur'an. Al-Qur'annya memiliki pengaruh sangat luas di kalangan kaum muslimin yang awal, yakni Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari terlihat tidak menyepakati kebijakan Utsman dan menolak mushaf mereka. Dan kedua gerakan di dalam tubuh umat Islam itu sama-sama mencapai tujuannya dalam bentuk kompromi. Dan pada taruhan pertama abad kedua Hijriah juga muncul upaya untuk mempertegas keragaman bacaan Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan nama Isa ibnu Umar Ats-Tsaqafi. Selanjutnya menjelaskan tentang bab penutup, yaitu Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Al-Quran sejak awal mendakwa asal-usul ilahiyahnya, sejumlah istilah yang lazim dijadikan rujukan untuknya, atau dengannya kitab suci itu memperkenalkan diri seperti Quran, kitab, zikir, ta'jil, dan lainnya. Dari Luh yang terpelihara, Lauh Mahfuz inilah, Jibril atau roh di dalam Al-Quran selalu diasosiasikan dengan amr seperti dalam konstruksi ruh min amrina turun dan masuk ke dalam hati Nabi, kemudian menyampaikan wahyu ilahi ke dalam hati Nabi ilahi dari bawah sadarnya secara berangsur-angsur selaras dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Pengalaman kenabian Muhammad bermula ketika ia berusia sekitar 40 tahun pada suatu malam yang lazim disebut dengan Lailatul Qadar. Dengan demikian, sekalipun dipandang mustahil oleh sarjana-sarjana tertentu, rekonstruksi kronologi pewahyuan bagian-bagian Al-Quran sudah semestinya menjadi salah satu perhatian utama para pakar bergelut dengan kitab suci tersebut. Dan wahyu-wahyu Al-Quran diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan Al-Quran di atas berbagai bahan untuk menulis. Dan selanjutnya yaitu ada mayoritas sarjana barat juga mengungkapkan keraguan tentang historitas mushaf-mushaf pra-Utsmani dari sudut pandang kritik kesejarahan yang ketat. Mushaf pra-Utsmani yang awal memiliki sejumlah perbedaan dengan mushaf resmi yang dikumpulkan pada masa Khalifah ketiga, mulai dari sekuensi dan jumlah surah pada masa surah sampai kepada perbedaan ortografi teks dan bacaan. Selanjutnya yaitu bentuk tulisan Al-Quran setelah diintroduksinya Scortioflena bisa dikatakan sebagai aksara lantaran tarik-menarik dan kompromi antara kekuatan-kekuatan yang menghendaki penyempurnaan ortografi Utsmani dan yang mempertahankan bentuk orisinalnya. Dengan demikian, pandangan dunia tradisional telah melakukan sakralisasi terhadap suatu bentuk tulisan yang lazimnya dipandang sebagai produk budaya manusia. Dan bentuk teks Arab yang lebih diakrabi masyarakat pada waktu itu yaitu telah tetap merupakan alternatif yang harus diupayakan. Dan berdampingan dengan proses introduksi Scriptio-Plena dalam penyalinan Al-Quran, upaya unifikasi berbagai bacaan Al-Quran semakin mengkristal di dalam tubuh umat Islam. Dan kemudian kecenderungan kuat ke arah unifikasi bacaan semakin mengkristal pada masa-masa selanjutnya. Akhirnya, tujuan dari kajian ini adalah mengupayakan suatu rekonstruksi yang agak rinci terhadap perjalanan historis Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.